Demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Lampung berakhir ricuh. Sensasi makan nasi liwet di pinggir sungai kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam program iNews Lampung. Program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Lampung berakhir ricuh. Belasan mahasiswa dan aparat terluka dan fasilitas di gedung Dewan rusak. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Aksi unjuk rasa massa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Bandar Lampung Rabu petang berujung ricuh. Pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian lantaran merangsek masuk dan merusak sejumlah fasilitas di gedung DPRD. Aksi anarki massa ini dipicu karena tidak puas dengan hasil pertemuan dengan Ketua DPRD Ningrum Gumai serta perwakilan Pemda setempat. Massa mendesak DPRD dan Pemprov Lampung mengakomodir tuntutan mereka serta bersikap tegas menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI Selasa kemarin. Massa kemudian kembali melanjutkan aksi hingga meringsek masuk ke dalam gedung DPRD dan terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Akibatnya, kaca bagian depan 2 lantai gedung DPRD ini pecah dan hancur. Aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang bersiaga sempat kewalahan, namun akhirnya bisa dipukul mundur dengan menembakkan gas air mata kepada kerumunan massa aksi yang mulai bereaksi anarkis. Ketua fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu ikut terkena lemparan batu saat berdiri mendengarkan orasi wakil mahasiswa. Ade Utami bersama beberapa anggota dewan menerima peserta aksi yang berjumlah ribuan. Saat berdiri dan mendengarkan orasi, tiba-tiba sebuah batu melayang dan mengenai dada Ade Utami Ibnu. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, akibat bentrokan ini belasan mahasiswa dan aparat keamanan menjadi korban luka. Mereka terkena lemparan batu dan gas air mata. Korban luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Belasan mahasiswa dan aparat keamanan menjadi korban dalam unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Rata-rata mahasiswa menjadi korban luka akibat terkena gas air mata. Bentrok antara aparat dan mahasiswa pengunjuk rasa tidak terelakkan. Polisi menghalau mahasiswa yang merangsek masuk ke gedung Dewan. Massa tidak puas dengan hasil pertemuan dengan Ketua DPRD Lampung Ningrum Gumai. Massa meminta DPRD ikut menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi juga mengamankan sejumlah peserta aksi yang diduga sebagai provokator kericuhan dan pengerusakan pada unjuk rasa kali ini. Polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sejumlah peserta aksi yang diamankan di Mapolresta Bandar Lampung. 1.100 sekian ya, kurang lebih 1.100 dan personil 1.050 ini ada yang dirawat di 3 rumah sakit yang ada di Kota Bandar Lampung, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian Rumah Sakit Bumi Waras, dan Rumah Sakit Umum Daerah Cokrodipo yang ada di Kota Bandar Lampung. Dari ketiga rumah sakit tersebut kami bisa datakan bahwa jumlah korban ya, artinya pengertian di sini ya luka-luka termasuk karena dari 26 itu 20 orang itu kebanyakan adalah karena gas air mata. Aksi unjuk rasa ribuan massa ini berangsur kondusif setelah sebagian massa aksi mulai membubarkan diri Rabu petang. Sementara hingga Rabu malam, aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP masih berjaga di kantor DPRD Lampung untuk mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa susulan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Suasana panas sudah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan dan pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja di kantor DPRD Lampung baru berlangsung. Situasi mulai panas saat kawanan pelajar SMA dan SMK mencoba masuk halaman dari lapangan depan kantor DPRD. Massa juga sempat melempari petugas dengan batu. Massa memasuki halaman gedung DPRD dari arah lapangan Korpri. Massa juga sempat melempari aparat dengan batu. Dalam aksinya, beberapa orang juga terlihat membawa kayu. Aparat menyemprotkan air dari water cannon untuk mencegah aksi semakin anarkis. Sementara massa lainnya dari elemen mahasiswa, buruh, dan karyawan yang masih berorasi di gerbang masuk akhirnya memasuki halaman gedung DPRD dan melakukan orasi. Sebelum ke gedung Dewan, massa berjalan dari Tugu Adipura. Dalam orasinya, mahasiswa juga menyerukan kepada elemen masyarakat untuk bergabung dalam gerakan aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja dinilai akan menyengsarakan dan merugikan masyarakat, kaum perempuan dan kaum buruh. Undang-undang Omnibus Law itu, bubarkan undang-undang Omnibus Law, percepat Presiden untuk memunculkan Perpu untuk menggagalkan Omnibus Law ini. Hari ini dari Sekretariat Pekerja yang ada di Lampung sudah berkonfirmasi ada beberapa konfederasi yang bergabung dengan kami. Ada konfederasi dari industri, kemudian dari tenaga ahli daya, kemudian dari sayap tenaga ahli daya PLN. Semuanya menuntut di sini dan kami perkirakan jumlah dari kami hanya ada 750 orang. Nah, kalau dari mahasiswa sendiri, Bang? Kalau dari mahasiswa sendiri, hari ini dikumpulkan dengan total massa kurang lebih 4.000 orang. Aksi unjuk rasa ribuan massa buruh dan mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat dan polisi Pamong Praja. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kalangan buruh dan mahasiswa masih menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR. Buruh dan mahasiswa menilai sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut banyak menggerus hak buruh. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan, sejumlah protes yang menolak undang-undang masih terus bergema. Berikut sejumlah poin yang dinilai krusial dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Sementara dalam Omnibus Law Cipta Kerja, pasal ini diubah, di mana aturan 5 hari kerja dihapus sehingga berbunyi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur upah satuan hasil dan waktu. Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja, upah satuan hasil dan waktu diatur dalam pasal 88B. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang penggantian hak diatur dalam pasal 156 ayat 4. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan uang penggantian hak yang wajib dibayarkan pengusaha sebagai pesangon karyawan di PHK berkurang. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan boleh melakukan PHK dengan 9 alasan yang meliputi perusahaan bangkrut, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status perusahaan, pekerja melanggar perjanjian kerja, pekerja melakukan kesalahan berat, pekerja memasuki usia pensiun, pekerja mengundurkan diri, pekerja meninggal dunia, serta pekerja mangkir. Dalam Omnibus Law Ciptaker, pemerintah menambah poin alasan perusahaan boleh melakukan PHK dalam pasal 154A. Beberapa alasan tersebut diantaranya perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan, dan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Sedangkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, waktu kerja lembur diperpanjang menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Pemkab Lampung Barat menggelar rakor pelaksanaan, pengawasan dan pencegahan COVID-19. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemkab Lampung Barat menggelar rapat koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan pencegahan COVID-19. Rendahnya minat beli masyarakat serta anjloknya harga sejumlah komoditi sayur dan hasil ternak menjadi topik pembahasan dalam rapat koordinasi. Untuk kesekian kalinya, forum komunikasi. Dampak pandemi COVID-19 kian dirasakan oleh masyarakat Lampung Barat. Demi menyelamatkan ekonomi warga, Pemkab segera memberi kelonggaran. Pemkab akan merevisi tentang Perbup terkait kelonggaran dan pengecualian izin. Tentu dengan catatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kasus positif COVID-19 di Lampung Barat terus bertambah. Bupati berharap mitra pemerintah setempat dapat mendukung upaya dan kebijakan yang diambil dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan COVID-19 di bumi skala besar. Kita harus bersinergi dengan seluruh kemitraan lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Lampung Barat, dan alhamdulillah kita mendapatkan dukungan penuh dari forum komunikasi pimpinan daerah terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker, ya kan? Udah itu mengurangi kerumunan-kerumunan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Upaya lain yang mencuci tangan dan sebagainya. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri pelantikan pengurus cabang Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila atau SAPMA PP Kabupaten setempat. Kehadiran SAPMA PP diharapkan dapat menambah semangat baru dalam pembangunan di Lampung Utara. Pelaksana tugas Bupati Budi Utomo mengatakan SAPMA PP dapat menambah semangat baru dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung Utara. Mereka diharapkan berperan menekan penyebaran COVID-19. Tanggung jawab dan peran aktif menjadi kunci memutus mata rantai COVID-19 di Lampung Utara. Saat ini pemerintah telah menerapkan new normal, tetapi tugas bersama dalam menekankan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam pencegahan COVID-19. Mudah-mudahan melalui momentum pelantikan ini dapat menambah semangat kita bersama dalam upaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Usai pelantikan dilangsungkan dialog nasional. Tema yang diangkat menanamkan animo kepada pelajar dan mahasiswa nilai-nilai Pancasila di era new normal. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara akan melaksanakan apel kendaraan dinas. Tujuannya untuk mendata serta mengecek kendaraan yang dipakai oleh sejumlah pejabat. Setelah lama tidak dilaksanakan, Pemkab Lampung Utara berencana menggelar apel kendaraan dinas. Sekretaris Daerah Lekok mengatakan apel kendaraan akan dipimpin pelaksana tugas Bupati. Tujuan dilakukan apel kendaraan dinas untuk mengecek kondisi kendaraan yang dipergunakan oleh dinas instansi atau pejabat berwenang. Pengecekan dilakukan secara bertahap, mulai dari mobil hingga motor. Minggu ke-2 Oktober akan segera kita lakukan. Sekarang dalam tahap persiapan yang dilakukan oleh BPKD. Rencananya 2 hari, dan apelan di sini akan langsung dipimpin oleh Pak PLD Bupati. Kendaraan dinas diberikan kepada instansi atau pejabat daerah untuk menunjang kinerja. Pemegang kendaraan dinas berkewajiban merawat dan menjaga aset pemerintah tersebut. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Seluruh anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Pandeglang, Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sistem pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Dalam kunjungan ini, anggota DPRD Lampung Tengah mempelajari sistem pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Pandeglang untuk diterapkan di Lampung Tengah.
Dalam waktu dekat, DPRD Lampung Tengah akan menggelar rapat dengar pendapat Dinas Pendidikan setempat untuk menyampaikan hasil kunjungan kerja di Dinas Pendidikan Pandeglang. Salah satu sistem belajar di tengah pandemi COVID-19 yang diterapkan yaitu sistem ganjil genap. Di Kabupaten Pandeglang, penerapan pendidikan tatap muka usia pendidikan dasar itu pola mereka ganjil genap. Setelah kita sharing bersama, pola mereka sangat baik karena menghindari pertemuan antara kelas misalnya SMP. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Komisi 1 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Kabag Hukum serta Universitas Lampung. Hearing membahas Raperda Inisiatif Komisi 1 DPRD Lampung Tengah tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Rapat dengar pendapat dipusatkan di ruang rapat 1 DPRD Lampung Tengah beberapa hari yang lalu. Dalam rapat ini ada 3 poin yang dibahas oleh Komisi 1 DPRD Lampung Tengah. Tarik pajak reklame yang bisa ditarik oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah paling besar 5 juta. Sedangkan di daerah lain bisa sampai 50 juta. Dan izin trayek yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, konstruksi dari seluruh bangunan daerah beserta tarif bangunan yang disesuaikan dengan zona. Kan retribusi khususnya wilayah Lampung Tengah ini masih kecil. Makanya kami ambil inisiatif itu yang mana memang SKPD, salah satu SKPD penerbit izinnya itu adalah mitra kerja di Komisi 1, yaitu Satu Pintu. Jadi di sini memang ada beberapa. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Sensasi makan nasi liwet di pinggir sungai kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Informasi selengkapnya hanya di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, menikmati nasi liwet di rumah makan mungkin sudah sering dilakukan. Namun, pernahkah Anda menikmati nasi liwet di pinggir sungai Muara Kasih yang jernih dan sejuk? Anda penasaran? Berikut liputannya. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Terima kasih dan sampai jumpa. Lampung Barat terkenal dengan potensi wisata yang tidak pernah ada habisnya. Salah satunya adalah bumi perkemahan TNBBS Kubu Perahu. Kawasan ini terletak di antara Kota Liwa dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dengan jarak lebih kurang 5 km atau waktu tempuh sekitar 10 menit dari ibu kota Liwa untuk mencapai lokasi ini. Demi mendukung kunjungan wisatawan, tempat wisata yang dihuni oleh satwa-satwa unik dan langka ini menyediakan berbagai menu makanan dan minuman. Menu andalan di tempat ini adalah nasi liwet jabung dan air nira aren. Sedang menggali potensi yang ada di Kepon Kubu Perahu ini. Saya rasa pasti lebih ada sensasi tersendiri mungkin ya. Karena mungkin kita udah biasa makan di rumah makan mewah. Tapi kalau kita makan sambil dikelilingin sama ikan, terus alam yang membentang, ya kan, air kali yang jernih, itu udah termasuk suasana yang lain. Berbeda dari tempat wisata lainnya, di sini pengunjung bisa menyantap makanan yang dihidangkan dengan pemandangan sungai yang bersih, air sungai yang jernih,
Ditambah suara gemericik air yang turun dari sela-sela bebatuan, menambah nikmatnya sensasi makan di lokasi ini. Hari ini saya berwisata dengan keluarga, menikmati makan dengan sensasi alam yang berbeda dengan sajian di restoran lain. Di bumi perkemahan Kubu Perahu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini, kami bisa menikmati makan di tengah Sungai Espapa dengan gemericik sungai, kemudian juga suara-suara satwa yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang pastinya tentu dengan udara yang sangat sejuk. Sajian kulinernya juga rasanya sangat istimewa, nasi liwet bersama pelengkapnya. Harganya cukup ekonomis dan terjangkau, ya tentu berbeda kalau kita biasanya makan di restoran, sudah biasa. Kalau ini kita makan di alam terbuka yang bersih di tengah Sungai Espapa. Sensasinya luar biasa. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pengelola menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun menjadi keharusan bagi setiap pengunjung yang datang. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.